Langit timur kota Trowulan di pagi hari dengan gradasi jingga merah, siluet candi dan atap rumah tradisional di ibu kota Majapahit. Mengikuti Arya Senja berjalan cepat di jalanan sepi, bayangannya memanjang di tanah. Debu jalanan berterbangan, suara ayam berkokok, aktivitas awal pasar mulai terdengar. Pagi ini, Arya Senja selepas menyelesaikan misinya akan melapor ke atasannya. Dia menuju markasnya, sebuah bangunan sederhana dengan simbol tersembunyi, ukiran ular naga, di pintu. Interior ruangan remang-remang, peta Nusantara di dinding, senjata tradisional tertata rapih. Pati Amerta duduk di balik meja kayu, wajahnya separuh tersinari lilin, mata tajam mengamati laporan. Arya berdiri tegak, tangan kanan mengepal di dada, sikap hormat Sandi Yuda. Pati Amerta menggeser keris di meja sebagai simbol persetujuan. Patih Amerta segera membawa Arya Senja menghadap ke Mapati Gajah Mada karena ada tugas khusus yang diberikan kepadanya. Tugas khusus apakah yang akan diembannya? Ikuti lengkapnya di channel ini. Sebelum mulai kisah di episode ketiga, tolong di-subscribe ya lurs, biar kita semangat melanjutkan kisah ini. Terima kasih sebesarnya, Gusti Allah yang akan membalas kebaikan pemirsa semua. Yuk kita mulai episode ketiga. Eps 3. Jejak rahasia di timur Majapahit. Setelah pertemuan dengan Mahapatih Gajah Mada, Arya Senja segera mempersiapkan diri. Ia tahu, misi kali ini jauh lebih kompleks dan berbahaya dari sekadar menggagalkan penyelundupan senjata. Ini adalah permainan intrik politik tingkat tinggi, di mana setiap langkah harus diperhitungkan dengan cermat. Ia tidak bisa bergerak sebagai agen Sandi Yuda yang dikenal, melainkan harus menyatu dengan lingkungan targetnya. Berdasarkan informasi awal dari Gajah Mada dan Patih Amerta, jejak konspirasi mengarah ke wilayah utara dan timur Majapahit, khususnya ke Kadipaten Wengker, dan beberapa kerajaan bawahan di pesisir utara Jawa yang memiliki sejarah panjang dalam menentang dominasi Majapahit. Arya Senja memutuskan untuk memulai perjalanannya ke arah timur, menuju Kadipaten Wengker, yang dipimpin oleh Adipati Wirasena, dalang di balik penyelundupan senjata yang baru saja ia gagalkan. Arya Senja memilih penyamaran sebagai seorang pedagang kain keliling. Penyamaran ini memberinya kebebasan untuk bergerak dari satu desa ke desa lain, dari satu kota ke kota lain, tanpa menimbulkan kecurigaan. Ia membawa beberapa gulungan kain batik dengan motif khas pesisir, serta beberapa rempah-rempah yang bisa ia jual di pasar-pasar sepanjang perjalanan. Penampilannya sederhana, dengan topi caping lebar yang menutupi sebagian wajahnya, dan keranjang anyaman di punggungnya. Perjalanan ke Wengker memakan waktu beberapa hari. Arya Senja memanfaatkan waktu ini untuk mengamati kondisi sosial masyarakat di sepanjang jalur perdagangan. Ia mendengarkan bisik-bisik di warung kopi, percakapan di pasar, dan keluhan para petani. Ia mencari tahu sentimen masyarakat terhadap Majapahit. Apakah ada ketidakpuasan yang bisa dimanfaatkan oleh para konspirator? Ia menemukan bahwa di beberapa daerah, terutama yang jauh dari pusat Majapahit, ada rasa tidak puas terhadap pajak yang tinggi dan campur tangan Majapahit dalam urusan lokal. Ketika ia akhirnya tiba di Kadipaten Wengker, Arya Senja segera merasakan perbedaan suasana. Udara di sana terasa lebih tegang, dan penduduknya tampak lebih tertutup. Pasar tidak seramai di Trowulan, dan para pedagang terlihat lebih berhati-hati dalam berbicara. Ia menyewa sebuah kamar sederhana di penginapan kecil, tidak jauh dari alun-alun kota. Dari sana, ia bisa mengamati aktivitas di sekitar istana Adipati Wirasena. Arya Senja menghabiskan beberapa hari pertama untuk memetakan wilayah, mempelajari kebiasaan penduduk, dan mencari tahu siapa saja orang-orang penting di Kadipaten Wengker. Ia sering mengunjungi pasar, pura, dan tempat-tempat keramaian lainnya, berpura-pura menawarkan dagangannya sambil mengumpulkan informasi. Ia mendengar nama Adipati Wirasena disebut-sebut dengan nada hormat, namun juga terselip rasa takut. Wirasena dikenal sebagai pemimpin yang ambisius
dan tidak segan menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuannya. Suatu sore, saat Arya Senja sedang duduk di warung kopi, ia mendengar percakapan dua orang pedagang yang sedang berbisik-bisik. Mereka membicarakan tentang pertemuan rahasia yang sering diadakan di sebuah kuil tua di luar kota, tempat para bangsawan dan pemimpin lokal berkumpul. Mereka menyebut nama Adipati Wirasena dan seorang tokoh misterius dari seberang lautan. Arya Senja segera menyadari bahwa ia telah menemukan jejak pertama yang penting. Kuil tua itu mungkin adalah sarang para konspirator. Dengan informasi ini, Arya Senja tahu langkah selanjutnya. Ia harus mencari cara untuk menyusup ke kuil tua itu, atau setidaknya mengamati siapa saja yang datang dan pergi. Misi ini baru saja memulai, dan tantangan yang lebih besar sudah menanti di depan mata. Ia harus bergerak lebih hati-hati, karena setiap kesalahan bisa berakibat fatal, tidak hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi masa depan Majapahit.